Halo semuanya, balik lagi di channel The Respawn Indonesia. Laptop gaming dan laptop biasa bedanya apa sih? Dan mungkin kalau ditanya soal laptop idaman, para kaum milenial pasti bakal menyebut laptop gaming adalah laptop yang sempurna. Ya malum sih, karena laptop jenis ini bisa dibilang merupakan laptop kelas tinggi yang mampu menjalankan berbagai aplikasi berat. Dibandingkan dengan laptop mainstream pada umumnya yang bisa dibilang menjalankan aplikasi berat itu butuh tenaga yang ekstra. Sehingga mereka beranggapan bahwa laptop gaming adalah perangkat pilihan untuk segala urusan. Eits, itu hampir benar sih. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu memangnya apa sih istimewanya laptop gaming dibandingkan laptop biasa, dan di mana letak perbedaannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel The Respawn Indonesia, serta jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @therespawn.id. Oke, ciri utama laptop gaming seperti Asus ROG sebenarnya sangat mudah untuk dikenali. Ciri utama laptop gaming seperti Asus ROG secara kasat mata sebenarnya sangat mudah dikenali, yaitu dari desainnya. Kebanyakan laptop gaming itu memiliki desain yang keren dan juga sedikit mencolok. Misalnya Asus dengan ROG-nya, Dell dengan Alienware-nya, Acer dengan Predator-nya, HP dengan Omen-nya, dan juga ada brand lain seperti MSI, Razer, ataupun Gigabyte yang tak kalah populer di segmen pasar laptop gaming. Jadi apakah artinya laptop gaming itu cuma laptop biasa yang dikasih custom keren doang? Ya nggak gitu juga. Ada hal lain yang menjadi standar khusus untuk laptop gaming. Salah satunya yang paling mencolok adalah dari spesifikasinya. Hal yang paling mendasar yang menjadi standar sebuah laptop gaming adalah soal spesifikasinya. Semua laptop gaming wajib memiliki yang namanya dedicated GPU untuk membantu performa grafis dari si laptop itu sendiri. Gampangnya gini aja deh. Laptop gaming wajib dibekali dengan GPU atau kartu grafis terpisah dari CPU. Jadi sebenarnya CPU itu di dalamnya juga ada GPU-nya, seperti Intel dengan Intel HD-nya dan AMD dengan Radeon-nya. Dan chip yang disematkan pada perangkat tersebut pun umumnya CPU dan GPU kelas menengah hingga kelas ke atas, tergantung pada harga dari laptop itu sendiri. Perlu diingat juga, laptop gaming itu memiliki harganya masing-masing mulai dari yang murah hingga yang mahal. Dan misalnya dari spesifikasi, jika pada laptop mainstream menggunakan CPU Intel Core i7 7200U, maka laptop gaming harus di atasnya, seperti Core i7 7800HQ. Atau kalau kalian pengen menggunakan chipsetnya AMD, laptop mainstream kebanyakan menggunakan seri A atau FX series. Kalau A series seperti A4, A6, A8, A9, dan lain-lain. Dan laptop gaming jika menggunakan chipset AMD harus menggunakan yang namanya AMD Ryzen series seperti Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, hingga yang paling tinggi yaitu Ryzen Threadripper. Dan perlu diperhatikan ya, walaupun sama-sama menggunakan nama i7, namun performa yang diberikan akan berbeda karena laptop mainstream menggunakan seri hemat daya. Terlihat dari namanya, yaitu U di belakang nomor seri. Sementara laptop gaming menggunakan seri performa yang lebih tinggi, terlihat dari huruf H di belakang nomor seri. Dan artinya, laptop gaming akan memberikan performa yang lebih baik ketimbang laptop biasa. Walaupun resikonya adalah konsumsi dayanya yang akan lebih boros dibandingkan laptop biasa. Dan tak hanya soal CPU dan GPU-nya doang guys, tapi umumnya laptop gaming juga sudah dibekali yang namanya SSD sebagai penyimpanan utama, yang biasanya juga didukung dengan tambahan HDD untuk penyimpanan kedua. Dan perlu kalian ketahui bahwa penggunaan SSD sangat mempengaruhi kinerja laptop gaming, apalagi ketika loading time. Itu loading time-nya akan jauh lebih cepat ketimbang kalian cuma menggunakan HDD. Sementara itu, untuk membuat agar perangkat ini punya pendinginan yang lebih baik, maka laptop gaming pun dibuat agak lebih tebal untuk memberikan ruang lebih agar udara panas dari CPU dan GPU dapat keluar dengan baik. Beberapa hal lain, seperti misalnya soal panel layar, keyboard, dan berbagai hal yang mendukung kenyamanan ketika bermain game juga bisa kita rasakan perbedaannya dibandingkan menggunakan laptop biasa. Namun secara garis besar, poin yang sudah disebutkan tadi itulah perbedaan utamanya, yaitu spesifikasi, GPU, CPU, dan juga SSD-nya. Kalau soal panel layar, keyboard, dan berbagai hal lain itu adalah urusan kalian masing-masing. Dan bisa dibilang itu cuma untuk kenyamanan kita doang, sebagai pemain. Sekarang udah tahu kan perbandingan antara laptop gaming dengan laptop biasa? Nah, segala keunggulan itulah maka laptop gaming dianggap sebagai laptop sempurna untuk segala kebutuhan. Namun di sini gue akan sedikit meluruskan ya. Kalian tahu nggak sih kenapa vendor laptop itu bikin banyak tipe laptop?
Ya karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita semua tahu kan, laptop gaming itu harganya mahal banget. Tapi ada juga kok laptop non-gaming di kelas premium yang juga punya harga setara. Pertanyaannya, lebih baik pilih yang mana? Jawabannya adalah, ya balik lagi ke soal kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian butuh laptop yang bisa dibawa kemana-mana, siap diselipkan ke tas, siap diajak bekerja kapanpun kalian mau, maka laptop gaming bukan merupakan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena laptop gaming itu tebal banget, berat juga, dan juga boros baterai. Bisa nyala selama 2 jam tanpa dicas aja udah untung. Ya ada juga sih laptop gaming yang lumayan enteng dan tipis seperti Asus ROG Zephyrus Series. Tapi ya tetap nggak tipis banget sih dan nggak seenteng laptop premium yang desainnya khusus untuk mobiling, seperti contohnya tipis, ringan, dan baterainya juga awet. Serius dah, kalian pasti bakal nyesel banget kalau tahu gimana pegelnya bawa laptop gaming saat terbang ke sana kemari kalau kalian bekerja menggunakan pesawat gitu. Tapi kalau misal kalian butuh sebuah mesin yang powerful pengganti PC gaming kalian, maka laptop gaming bisa menjadi pilihan kalian. Jadi semua itu tergantung kebutuhan kalian semua. Jadi gimana guys? Dan semua itu sesuai kebutuhan kalian ya. Dan semua keputusan itu ada di tangan kalian. Dan mungkin cukup sampai sini aja video dari The Respawn Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like kalau sudah nonton. Gue dari The Respawn Indonesia pamit. Goodbye, dadah.